Apa kabar sahabat DM? Berikut macam-macam ideologi yang ada di dunia. Kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasinya untuk keuntungan. Ciri-ciri utama kapitalisme meliputi akumulasi modal, pasar kompetitif, sistem harga, kepemilikan pribadi dan pengakuan hak milik, pertukaran sukarela dan kerja upahan. Dalam ekonomi pasar kapitalis, pengambilan keputusan dan investasi ditentukan oleh pemilik kekayaan. Sedangkan harga dan distribusi barang dan jasa ditentukan oleh ekonomi pasar dalam persaingan barang dan jasa. Ekonomi pasar telah ada di bawah berbagai bentuk pemerintahan, waktu, tempat, dan budaya yang berbeda. Masyarakat kapitalis modern berkembang di Eropa Barat dalam proses yang mengarah pada revolusi industri. Sistem kapitalis sejak itu menjadi dominan di dunia barat. Ideologi kapitalisme ini menyebar dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi adalah kecenderungan karakteristik dari ekonomi kapitalis. Liberalisme. Liberalisme adalah filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di depan hukum. Liberal mendukung beragam pandangan tergantung pada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ini, tetapi mereka umumnya mendukung hak-hak individu termasuk hak-hak sipil dan hak asasi manusia, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama dan ekonomi pasar. Liberalisme menjadi gerakan yang berbeda di zaman pencerahan, ketika menjadi populer di kalangan filsuf dan ekonom barat. Liberalisme berusaha menggantikan norma-norma atau hak istimewa turun-temurun, agama negara, monarki absolut, hak ilahi raja dan konservatisme tradisional dengan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum. Liberalisme juga menjadi alat untuk mengakhiri kebijakan merkantilis, monopoli kerajaan dan hambatan perdagangan lainnya. Komunisme. Komunisme adalah ideologi dan gerakan filosofis, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme adalah bentuk sosialisme yang spesifik, namun berbeda. Ideologi komunis modern mulai berkembang selama Revolusi Prancis. Manifesto Komunis, karya Karl Marx dan Friedrich Engels, diterbitkan pada tahun 1848. Pamflet itu menolak prinsip Kristen dari filosofi komunis sebelumnya. Manifesto Komunis menyajikan Revolusi Prancis sebagai titik balik sejarah utama ketika orang-orang borjuis menjungkir balikan struktur kekuasaan feodal dan mengantarkan era kapitalis modern. Sosialisme. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang didasarkan pada kepemilikan publik. Sosialisme juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif atau bersama atas alat-alat produksi. Sarana tersebut meliputi mesin, peralatan, dan pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung. Komunisme dan sosialisme adalah istilah umum yang mengacu pada dua aliran pemikiran ekonomi sayap kiri. Kedua ideologi ini menentang kapitalisme. Dalam sistem sosialis murni, semua keputusan produksi dan distribusi yang sah dibuat oleh pemerintah, dan individu bergantung pada negara untuk segala hal mulai dari makanan hingga perawatan kesehatan. Pemerintah menentukan tingkat output dan harga barang dan jasa tersebut. Nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi di mana orang-orang yang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul dari yang lain. Rasa superioritas ini sering berakar pada etnisitas bersama. Dalam situasi lain, nasionalisme dibangun di sekitar bahasa, agama, budaya, atau seperangkat nilai sosial yang sama. Bangsa menekankan simbol bersama, cerita rakyat, dan mitologi. Berbagi musik, sastra, dan olahraga dapat semakin memperkuat nasionalisme. Kaum nasionalis menuntut untuk merdeka dari negara lain. Mereka tidak bergabung dengan organisasi global atau berkolaborasi dengan negara lain dalam upaya bersama.
Jika rakyat adalah bagian dari bangsa lain, maka mereka akan menginginkan kebebasan dan negara mereka sendiri, karena mereka percaya pada keunggulan mereka sendiri. Fasisme. Fasisme umumnya dikaitkan dengan rezim Italia dan Jerman yang berkuasa setelah Perang Dunia Pertama, meskipun negara-negara lain juga telah diperintah oleh rezim fasis. Adolf Hitler di Jerman, Benito Mussolini di Italia, Francisco Franco di Spanyol dan Juan Perón di Argentina adalah pemimpin fasis paling terkenal di abad ke-20. Fasisme menggunakan propaganda untuk mempromosikan antiliberalisme, menolak hak-hak individu, kebebasan sipil, perusahaan bebas dan demokrasi antisosialisme, menolak prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan kerangka sosialis mengesampingkan kelompok tertentu, seringkali melalui nasionalisme mereka juga menggunakan kekerasan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan bangsa. Feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan ekonomi. Feminisme adalah sebuah ideologi tentang mengubah cara orang melihat hak laki-laki dan perempuan, terutama perempuan, dan mengkampanyekan kesetaraan gender. Seseorang yang mengikuti feminisme disebut feminis. Feminisme dimulai pada abad ke-18 dengan pencerahan. Kontroversi atas perbedaan antara jenis kelamin menyebabkan diskusi tentang kesetaraan. Feminisme dimulai dengan gagasan bahwa hak asasi manusia harus diberikan kepada perempuan. Ide ini dikemukakan oleh beberapa filosof pada abad ke-18 dan 19 seperti Mary Wollstonecraft dan John Stuart Mill. Para feminis kemudian di awal abad ke-20 juga mengatakan bahwa perempuan harus diizinkan untuk memilih dalam demokrasi. Banyak perempuan merasa sangat kuat bahwa mereka harus diizinkan untuk memilih dan ada banyak protes. Itu dia jenis-jenis ideologi di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah pengetahuan Anda. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share and subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Daftar Menarik.